Nah, pada ini umat Islam untuk memberi nama, untuk memberikan penjelasan siapa aliran yang benar sebenarnya. Mayoritas umat Islam yang masih istiqomah dengan Islamnya Rasulullah SAW dan para sahabat ini diberi nama dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa pakai nama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sunnah itu bisa diartikan sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup sepeninggalku akan melihat banyak perbedaan pendapat. Kata Rasulullah, orang yang hidup setelah aku meninggal akan melihat banyak perbedaan. Kalau Rasulullah masih hidup, ada perbedaan gampang. Tinggal tanya pada beliau. Rasulullah, ini orang beda pendapat. Mana yang benar? Persoalan selesai. Rasulullah sudah tidak ada. Gimana kalau ada perbedaan pendapat? Kita ikut yang mana? Rasulullah memberikan rambu-rambu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Berpeganglah kalian pada sunnahku. Kita ini diperintahkan berpegang pada sunnah Rasul wa sunnatil khulafair rasyidin, dan pada sunnahnya khulafaur rasyidin. Bukan berpegang pada orang yang rajin bilang kembali pada Al-Quran dan sunnah. Ya kadang cuma ngomong aja kembali pada Quran dan sunnah. Jadi kita harus berpegang pada sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dari sini berarti kita wajib tahu seperti apa sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah, yang ikut sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin itu disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah itu artinya sunnah Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Jamaah itu maksudnya jamaatus sahabah dan jumhurul muslimin, mayoritas umat Islam. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Sataftariku ummati ala 73 millah." Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Jadi umat Islam ini kata Rasulullah pecah jadi 73. Karenanya umat Islam disatukan gak bakalan bisa. Mengapa? Takdirnya pecah. Kalau kita berupaya menyatukan, malah akan membuat kelompok baru. Kelompok gaduh-gaduh antara beberapa aliran. Umatku pecah menjadi 73. Kulluha finnar illa millatan wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang selamat. Rasulullah ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Golongan yang mengikuti ajaranku hari ini dan ajaran para sahabatku. Nah, golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat ini disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah itu sunnahnya Nabi, jamaah itu artinya jamaahnya para sahabat. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW ditanya, siapa golongan yang selamat? Beliau menjawab, as-sawadul a'zam, golongan mayoritas, golongan terbanyak. Mengapa terbanyak? Karena jamaah ini artinya akan bermakna banyak jamaah. Jamaah itu dari jam'u, jam'u itu kumpulan. Semakin banyak semakin kuat jamaahnya. Kalau ada orang di samping kiri sholat sendirian, sebelah kanan sholatnya berdua, yang dianggap berjamaah yang mana? Yang berdua. Ada orang di samping kiri sholat berdua, di samping kanan sholatnya berlima. Kira-kira yang lebih utama yang mana? Yang berlima, lebih mantap jamaahnya. Semakin ramai kelompoknya semakin mantap jamaahnya. Jadi jamaah ini memang perkumpulan. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah gak bisa lepas dari golongan mayoritas. Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mayoritas umat Islam. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang mayoritas umat Islam, lalu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya golongan kita. Kalau di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah itu
di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi. Ini di Indonesia. Baik, saya ingin menyebutkan penamaan-penamaan lain supaya kita mengetahui bahwa ada penamaan-penamaan lain menuju kepada hakikat yang sama. Iya. Jadi kalau ingin tahu Islam yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya, itulah yang dikatakan sebagai jalan as-salaf. Ada bahasa lainnya. Bahasa lainnya mereka disebut dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kalau mau tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah as-salaf. Itu adalah salafi, sama saja. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Idza balagaka an rajulin bil masyriqi sahibi sunnah wa akharu bil maghribi fab'ath ilaihima bis salam wad'u lahumā ma aqalla ahlus sunnati wal jamaah." Kata Sufyan ats-Tsauri, ya. Sufyan ats-Tsauri ini dari ulama tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, apabila telah sampai kepada engkau tentang seorang lelaki berada di timur dan dia adalah pengikut sunnah, dan lelaki yang lain berada di barat juga pengikut sunnah, maka sampaikan salamku kepadanya, kata Sufyan ats-Tsauri, dan doakan untuk keduanya. Betapa sedikitnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi penggunaan ahli sunnah wal jamaah sudah dikenal. Kata Ibnu Sirin dari Imam Tabi'in, kana an-nasu la yas'aluna anil isnad. Adalah manusia, mereka tidak tanya tentang sanad periwayatan. Ya, jadi sebelumnya kalau ada hadis dikatakan Rasulullah bersabda begini, orang langsung terima. Rasulullah berkata begini, orang langsung terima. Sebelumnya begitu. Tidak pernah ditanya mana sanadnya, mana rawi yang menyambungnya. Tapi kata beliau, falamma waqa'atil fitnah, begitu terjadi fitnah, yaitu fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan, baru kelihatan ada orang-orang yang menyimpang ternyata. Iya. Maka di situ mulai mereka bertanya. Fayundaru ila ahli sunnah, maka dilihat kepada ahli sunnah, diambil haditsnya. Ada yang bukan ahli sunnah tidak diambil darinya. Maka di sini mulai ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Sunnah itu sebagai lawan daripada bid'ah. Jamaah sebagai lawan daripada furqah. Lawan dari apa? Perpecahan. Ya. Karena itu dalam mendefinisikan ahli sunnah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ahli sunnah itu humul mutamassak, yaitu fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan, baru kelihatan ada orang-orang yang menyimpang ternyata. Ya. Maka di situ mulai mereka bertanya. Fayundaru ila ahli sunnah, maka dilihat kepada ahli sunnah, diambil haditsnya. Ada yang bukan ahli sunnah tidak diambil darinya. Maka di sini mulai ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Sunnah itu sebagai lawan daripada bid'ah. Jamaah sebagai lawan daripada furqah. Lawan dari apa? Perpecahan. Ya. Karena itu dalam mendefinisikan ahli sunnah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ahli sunnah itu humul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Wa mattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wa man ittaba'ahum bi ihsan. Jadi mereka yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah, dan apa yang disepakati oleh orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sama definisi asal. Iya. Di bahasa beliau yang lain, kata beliau, madhab wa madhabu ahli sunnati wal jamaah qadim. Madhab ahli sunnah wal jamaah itu sudah lama, ma'rufun, sudah dikenal. Ya. Qabla an yakhluqa Allahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmad. Sebelum Allah ciptakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, sudah dikenal ahli sunnah wal jamaah. Siapa itu ahli sunnah wal jamaah? Fa innahu madhhabus sahabah. Itulah madhabnya para sahabat. Alladzina talaqqauhu an nabiyihim. Yang madhab inilah yang diambil oleh para sahabat dari nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa
Kemudian kata beliau, "Wa man khalafa dzalika kana mubtadi'an inda ahli sunnah wal jamaah." Siapa yang menyelisih jalannya para sahabat, maka dia adalah ahlul bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah.